Terima kasih, Anda masih di Economy Challenges. Pak Suryadi, seberapa besar teman-teman pengusaha membutuhkan dukungan permodalan yang bisa dimanfaatkan dari amnesti pajak sebetulnya, Pak? Ya. Mungkin pertama saya ingin menjelaskan mengenai soal repatriasi. Di dalam declare dan repatriasi kurang lebih 4.000 triliun. Di sana kas dan setara kas itu ada 1.300 triliun yang bisa diinvestasikan. Ya. Jadi sebagian pengusaha sudah masukkan uangnya sebelum tax amnesty dan mereka melakukan declare dalam negeri. Jadi sebenarnya dari luar negeri itu 140 lebih itu sebenarnya ditambah dengan yang sudah masuk. Nah sekarang yang terpenting adalah pengusaha ini sekarang menginginkan karena ekonomi sekarang ya tujuan dari tax amnesty adalah salah satunya adalah bagian pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita mengingatkan supaya pemerintah sekarang proaktif untuk sektor real. Kita menginginkan pengusaha ini diajak juga sebagai swasta untuk investasi di infrastruktur, misalkan jalan, ya terus listrik, ya perhubungan, nah juga dengan pelabuhan, semua kalau bisa dilibatkan juga agar supaya kita bisa bekerja sama antara pemerintah dengan swasta ini bisa sekaligus untuk merapihkan semua ekonomi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menginginkan pemerintah itu aktif juga bukan saja untuk infrastruktur tapi juga misalkan pariwisata. Kita punya pariwisata sementara ini kan selalu hanya tergantung daripada Bali, Borobudur. Padahal sebenarnya kita tempatnya banyak. Namun infrastruktur di sana pun perlu sekali karena pariwisata ini sangat banyak sekali untuk nanti tumbuhnya UKM-UKM baru. Ya mereka bisa jualan makanan, bisa juga kerajinan dan lain sebagainya. Saya ambil contoh yang paling simpel aja lah. Orang Jakarta sekarang contoh saja mau pergi mau ke laut itu harus ke Bali. Sebenarnya daerah Banten sana juga banyak kan itu. Kenapa nggak bikin dulu atolnya dan sebagainya dibesarkan? Jadi dibagi-bagi. Kita hanya contoh yang simpel lagi. Misalkan sekarang ya orang Jakarta kan kalau rata-rata suka ke puncak. Sana sampai sekarang jalan puncak 2 tuh ke stop terus. Kalau mereka semua itu dibuka, itu menjadi semua ekonomi. Karena bukannya saja orangnya yang bisa menikmati, tapi di sana juga banyak tumbuh ekonomi baru yang kecil-kecil. Nah, kita juga lihat pertanian, Pak Tommy. Kita juga menginginkan pertanian kita ini ya maju karena kita sementara ini banyak import ya. Nah ini kita melihat ekonomi kita di pertanian ini kita coba kalau hujan kebanjiran ya kalau panas dia kekurangan air kering. Nah, pemerintah harus bikin irigasi, jalan, pupuk. Jadi harapannya adalah bagaimana dari hasil pajak ini bisa dipakai untuk memperbaiki infrastruktur begitu. Iya betul, itu yang paling terpenting. Karena kalau aneka semuanya ini jalan ya, ekonominya jalan ya, kita bukan saja kemari keuntungan ya, juga mengurangi pengangguran. Baik. Nah itu yang penting. Nah, satu lagi yang terpenting, pemerintah harus memikirkan juga dari tax amnesty ini juga untuk rumah murah, Pak. Ya, rumah murah ini kita bagaimana rakyat kita sekarang membutuhkan rumah jutaan yang belum ada. Nah, ini dipakai untuk sebagian yang menolong rakyat kita itu. Itu yang sangat penting juga. Supaya ada keseimbangan. Bung Haida, kalau dalam kajian yang dilakukan oleh OJK sendiri, kalau dana repatriasi itu masuk, sebetulnya dipergunakan untuk, tadi Bu Nur Haida sudah menyampaikan untuk saham, untuk obligasi, untuk reksadana khusus. Berapa sebetulnya hitungannya itu pembagiannya seperti apa? Kalau masuk ke sektor mana dan lain-lain mungkin itu tidak bisa kita lihat secara jelas karena ini tergantung dari minat investasi dari yang punya dana sebetulnya. Tetapi yang jelas dari sisi sektor keuangan di OJK itu sudah lengkap peraturannya ataupun produk-produknya yang diatur sedemikian rupa sehingga kalau memang katakanlah niat investasinya ke dalam sektor katakan properti itu sudah ada instrumennya. Mau masuk ke sektor pertambangan instrumennya ada. Mau masuk ke sektor misalnya jalan tol dan lain-lain itu instrumennya ada. Baik mereka masuk melalui penyertaan di dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang properti, misalnya ikut beli saham bidang properti itu bisa, atau juga misalnya ada suatu proyek tertentu bahkan kalau seandainya nanti ada pengusaha yang punya perusahaan katakan di Indonesia, kemudian mereka perlu dana, itu juga bisa didanai langsung dari dana mereka yang dibawa ke Indonesia. Nah, tergantung bidangnya ini apa gitu. Tetapi pada dasarnya bidang apapun bisa dimasuki oleh dana repatriasi ini gitu. Pak Asmawi, kalau dari kacamata Pak Asmawi sendiri, apakah memang kita membutuhkan
dukungan likuiditas lagi untuk sektor perbankan supaya kemudian kegiatan ekonomi kita itu bisa berputar lebih cepat lagi, dan berapa besar yang sebetulnya dibutuhkan? Iya, saya kira begini, kalau kita lihat angka per hari ini ya, itu laju pertumbuhan kredit itu sudah di angka 6%. Ya. Sedangkan laju pertumbuhan likuiditas itu hanya 5%. Berarti kita ada minus 1%. Artinya apa? Memang kita membutuhkan likuiditas hari ini. Yang tadi yang saya katakan, kalau 143 triliun itu seluruhnya masuk ke perbankan, itu hanya menambah 3%. Berarti laju pertumbuhan DPK di Indonesia hanya 8%. Dibandingkan dengan kredit tadi yang 6%. Tadi Bu Surada mengatakan bahwa tidak semua ini masuk ke instrumen perbankan. Pilihan investasi itu kan ada 3. Yang pertama masuk ke sistem perbankan, kedua larinya ke pasar modal, yang ketiga larinya ke sektor real, sektor real yang langsung. Let's say katakan 35, 30. Kalau hanya 35 atau 30% masuk ke perbankan, itu tidak sampai 1% terhadap pertumbuhan dana DPK di Indonesia dari 5.000 triliun tadi. Apakah kemudian kalau pernah Presiden mengatakan harapannya repatriasi 1.000 triliun itu memang sesuatu yang dibutuhkan supaya cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan meningkatkan kualitas sistem keuangan kita? Ya, jadi begini. Tadi kan kita hanya berbicara untuk repatriasi. Ya. Kita kan masih ada yang namanya deklarasi. Kita mengharapkan ke depan kemungkinan misalnya terjadi orang melakukan deklarasi aset yang ada di luar negeri. Ya. Kemudian aset itu dicairkan, diuangkan, dijual, uangnya dimasukkan ke Indonesia. Itu mungkin bisa menambah likuiditas kita yang ada di Indonesia. Jadi tadinya sekarang dideklar bahwa saya punya harta di luar, kemudian harta itu saya tidak gunakan lagi, selama ini saya tidak masukkan, dikembalikan uangnya, itu bisa menjadi likuiditas untuk kita. Baik, Pak Hestu, nanti saya ingin tanya Pak Hestu. Ada yang mengatakan kok hanya 143 triliun repatriasi. Apakah memang tidak cukup menarik dan membuat orang mau membawa uangnya pulang ke Indonesia seperti yang dikatakan oleh Pak Asmawi? Nanti kita akan bahas, kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetaplah di Ekonomi Service.